Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Kiswari Puji Rahayu dengan NIM 212180102 akan menyampaikan proposal penelitian yang telah saya susun dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Basibuk untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Permulaan bagi peserta didik kelas 1 SD Negeri Kaliwungu. Adapun hal-hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kemudian kajian teori meliputi penelitian yang relevan dan juga kerangka berpikir. Kemudian yang terakhir adalah metode penelitian, terdiri dari model pengembangan yang digunakan dan juga teknik pengumpulan data serta analisis datanya. Yang pertama mengenai latar belakang dari penelitian ini, yaitu pada jenjang SD, khususnya kelas 1, keterampilan berbahasa seperti mendengar, berbicara, menulis, dan juga membaca merupakan hal yang sangat penting untuk diajarkan di jenjang kelas 1, terutama keterampilan membaca permulaan yang menjadi dasar dari kemampuan membaca di tingkat lanjut. Nah, hasil dari observasi dan juga wawancara di SD Negeri Kaliwungu pada 5 April 2024 teridentifikasi beberapa kendala. Yang pertama yaitu peserta didik sering kali tidak fokus dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, sumber belajar terbatas pada LKS dan juga buku paket. Kemudian yang ketiga, media yang digunakan hanya poster saja. Kemudian yang keempat, peserta didik mengalami kesulitan membaca karena belum mengenal huruf. Nah, adapun solusi yang ditawarkan adalah menggunakan media pembelajaran basibuk yang memungkinkan pembelajaran berpusat pada siswa dan mengenalkan huruf dengan cara yang menarik. Penelitian yang dilakukan oleh Musliha 2021 mendukung pernyataan tersebut. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media basibuk untuk meningkatkan keterampilan membaca permulaan peserta didik kelas 1 SD di SD Negeri Kaliwungu. Dari latar belakang dan juga identifikasi masalah tadi, kemudian saya merumuskan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana mengembangkan media pembelajaran basibuk untuk meningkatkan keterampilan membaca permulaan bagi peserta didik kelas 1 SD Negeri Kaliwungu sesuai dengan prosedur pengembangan Research and Development. Dan yang kedua yaitu bagaimana kelayakan dari media tersebut. Adapun tujuan penelitiannya adalah menghasilkan produk berupa media pembelajaran basibuk untuk meningkatkan keterampilan membaca permulaan bagi peserta didik kelas 1 SD Negeri Kaliwungu sesuai dengan prosedur pengembangan Research and Development, serta yang kedua yaitu mengetahui kelayakan dari media tersebut. Nah, adapun untuk manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini, yang pertama secara teoritis yaitu dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dengan berkontribusi dalam pengembangan media pembelajaran yang inovatif. Nah, adapun secara praktis bagi guru dapat digunakan sebagai referensi dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan membaca permulaan peserta didik yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan hasil belajar. Nah, selain itu juga menambah pengetahuan dalam referensi media pembelajaran. Kemudian yang kedua, bagi siswa dapat membantu peserta didik dalam proses belajar dan secara bertahap dapat mengembangkan kemampuan membaca peserta didik. Selain itu juga dapat memotivasi untuk terus belajar dan aktif dalam pembelajaran. Yang terakhir, bagi peneliti dapat menambah wawasan tentang penggunaan media basibuk dalam meningkatkan kemampuan membaca permulaan bagi peserta didik kelas 1 SD Negeri Kaliwungu sekaligus sebagai referensi nantinya ketika sudah mengajar. Nah, yang selanjutnya mengenai kajian teori yang mendasari dari penelitian ini. Yang pertama mengenai media pembelajaran. Media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari si pengirim kepada penerima pesan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian anak sedemikian rupa sehingga proses belajar dapat terjadi. Hal ini menurut Hadijah pada tahun 2016. Kemudian yang selanjutnya adalah media basibuk itu sendiri. Media basibuk dipopulerkan oleh Tresita Diana, yaitu merupakan buku yang berbahan dasar kain yang di dalamnya terdapat berbagai macam kegiatan seperti itu. Nah, adapun kelebihan menurut Tresita Diana dari media basibuk ini sendiri yang pertama yaitu bahan yang digunakan sederhana. Kemudian yang kedua memakai rona sehingga menarik perhatian anak.
Nah, yang ketiga, terdapat poliaktif yang dapat dikerjakan oleh siswa. Nah, yang selanjutnya, manfaat dari media Facebook sendiri. Yang pertama, menstimulasi motorik anak. Yang kedua, melatih anak untuk mengontrol emosionalnya. Yang ketiga, merangsang anak untuk berpikir. Dan yang terakhir adalah memotivasi anak untuk belajar. Hal ini menurut Nilmayani et al. 2017. Yang selanjutnya adalah kemampuan membaca permulaan. Membaca merupakan proses mengubah simbol menjadi suara ketika digabungkan dengan beberapa kata. Hal ini menurut Boko dan Batzer pada 2019. Kemudian membaca permulaan adalah kemampuan awal anak dalam keterampilan membaca. Kemampuan membaca permulaan pada tahap ini peserta didik diajarkan dan dikenalkan pada huruf dan juga suku kata. Menurut Nuryani, Zubaidah dan juga Diantoro pada 2018. Nah, yang terakhir adalah karakteristik peserta didik kelas rendah. Peserta didik kelas rendah berada pada masa operasional konkret. Nah, perkembangan berpikir peserta didik kelas rendah memiliki ciri-ciri yang pertama, pembelajaran konkret, yaitu proses pembelajaran yang menghadirkan hal-hal yang bersifat konkret seperti dapat diraba, dapat dilihat, dapat didengar, dan juga dapat digerakkan. Kemudian yang selanjutnya adalah pembelajaran bersifat integratif, yaitu pembelajaran merupakan satu kesatuan utuh. Jadi siswa belum bisa membedakan apakah ini pembelajaran IPA, apakah ini pembelajaran IPS, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah hierarkis. Jadi belajar dari hal yang sederhana menuju ke yang kompleks. Selanjutnya adalah penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan saya lakukan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Aprita dan juga Kurniah pada 2021 dengan judul pengembangan media basebook untuk meningkatkan kemampuan membaca awal dan perkembangan kognitif anak usia dini, studi pada anak kelompok A PAUD Kota Bengkulu. Nah, dari hasil penelitiannya menunjukkan media basebook layak dijadikan sebagai media pembelajaran. Media basebook dapat meningkatkan kemampuan membaca awal dan juga meningkatkan perkembangan kognitif anak. Nah, selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Musliha pada 2021 dengan judul pengembangan media pembelajaran basebook untuk keterampilan membaca permulaan bagi siswa kelas 1 SD Negeri Demangan, Kota Yogyakarta. Adapun hasil penelitiannya, media pembelajaran basebook layak digunakan untuk melatih keterampilan membaca permulaan bagi siswa kelas 1 SD Negeri Demangan, Kota Yogyakarta. Nah, yang selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Karmelia Firdausi dan juga Ayu Putri Handayani pada 2021 dengan judul meningkatkan kemampuan mengenal huruf anak usia dini melalui media basebook 3 dimensi. Nah, hasilnya media basebook dapat digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kemampuan mengenal huruf pada siswa usia dini. Nah, yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Afrianti dan juga Wirman pada 2020 dengan judul penggunaan media basebook untuk menstimulasi kemampuan membaca anak. Hasilnya, penggunaan media basebook dapat membantu menstimulasi kemampuan membaca anak karena di setiap halaman berisikan kegiatan yang disertai gambar dan warna yang menarik sehingga mampu menstimulasi anak dalam mengenal simbol dan bunyi huruf. Dapat merangkai huruf menjadi kata serta merangkai kata menjadi kalimat yang bermakna. Kemudian yang selanjutnya adalah kerangka berpikir. Nah, di sini berangkat dari permasalahan bahwa peserta didik kelas 1 SD Negeri Kawimungu mengalami kesulitan membaca dan kurang tertarik dalam pembelajaran. Nah, di sini terdapat identifikasi masalah seperti yang sudah saya jelaskan dalam latar belakang. Kemudian dilanjutkan rumusan masalah. Dari rumusan masalah kemudian muncul solusi, yaitu mengembangkan media basebook dengan spesifikasi produk. Produk tersebut dibuat dari bahan dasar kain flanel dan memiliki ukuran A3 yaitu 29,7 x 42 cm. Nah, sampul disesuaikan dengan yang ada dalam buku tersebut dengan dilengkapi gambar. Nah, materi yang diangkat adalah cara merawat tubuh. Kata yang disajikan sederhana, terdapat tugas-tugas sederhana berupa mencocokkan huruf, kemudian disesuaikan dengan gambar yang ditampilkan. Nah, media basebook ini dikembangkan dengan model ADI atau analisis, desain,
development atau pengembangan, implementation, dan juga evaluation. Nah, dari hasil pengembangan tersebut melewati model pengembangan ADI, kemudian dilakukan uji kelayakan produk, ditinjau dari ahli media, ahli materi, dan juga respon peserta didik. Nah, kemudian nanti akan menghasilkan produk berupa media pembelajaran Basibuk untuk meningkatkan keterampilan membaca permulaan bagi peserta didik kelas 1 SD Negeri Kaliwungu sesuai dengan prosedur pengembangan Research and Development. Nah, yang selanjutnya adalah metode penelitian. Jadi, dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode pengembangan tipe ADI. Adapun prosedur pengembangannya dapat dilihat pada gambar di bagian kanan, yaitu yang pertama analisis. Yang dilakukan pada tahap analisis adalah menganalisis masalah, kemudian analisis kebutuhan, dan juga analisis materi yang bisa dilakukan melalui observasi dan juga wawancara. Kemudian dilanjutkan melakukan pengumpulan informasi baik dari buku, jurnal, maupun dari internet terkait dengan teori yang mendasari dan juga referensi-referensi yang terkait serta penelitian yang relevan. Kemudian dilanjutkan pada tahap desain, yaitu menyusun materi, membuat storyboard, dan juga merancang instrumen penelitian yang akan digunakan. Nah, masuk ke tahap development atau pengembangan. Nah, di sini pada proses ini terjadi kegiatan membuat produk, kemudian produk tersebut yang sudah dikembangkan divalidasi ahli media dan juga ahli materi. Nah, hasil dari validasi tersebut diketahui kelayakannya. Nah, jika produk tersebut layak, maka akan masuk kepada tahap yang berikutnya, yaitu implementasi. Di sini dilakukan uji kelayakan pada peserta didik dengan uji terbatas dan juga uji lapangan. Nah, selanjutnya nanti dilakukan evaluasi dengan hasil uji coba tadi dari uji coba kepraktisan dan juga respon dari siswa kelas 1. Nah, namun jika produk tersebut dikatakan belum layak atau tidak layak, maka akan dilakukan revisi sebanyak N kali, kemudian hasil revisian tersebut dilakukan validasi ulang. Nah, itu tadi adalah dari prosedur pengembangan media pembelajaran Basibuk. Adapun subjek penelitiannya di sini adalah siswa kelas 1 SD Negeri Kaliwungu dengan uji terbatas sebanyak 8 orang dan juga uji lapangan sebanyak 15 orang. Nah, teknik pengumpulan datanya melalui observasi dan juga wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan informasi baik mengenai analisis kebutuhan, analisis materi. Kemudian untuk angket dilakukan untuk uji validasi ahli materi dan juga ahli media serta mengetahui respon peserta didik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Nah, yang digunakan adalah menghitung skor persentase dari setiap pertanyaan menggunakan rumus RS sama dengan F per N kali 100%. Nah, RS sendiri merupakan persentase respon dari responden, kemudian F merupakan jumlah nilai setiap subvariabel, untuk N-nya merupakan jumlah skor maksimum. Nah, kategori kelayakannya dikatakan sangat baik jika lebih dari 82% atau kurang dari 100%. Kemudian dikatakan baik jika lebih dari atau sama dengan 83% dan kurang dari 82%. Nah, kemudian yang dikatakan cukup jika lebih dari 44% atau sama dengan 44% dan kurang dari 63%. Nah, kemudian yang selanjutnya dikatakan kurang jika lebih dari atau sama dengan 0% dan juga kurang dari 44%. Adapun spesifikasi produk dari media Basibuk yang akan dikembangkan sebagai berikut. Di gambar tersebut merupakan contoh dari media Basibuk yang saya peroleh di internet. Nah, kemudian spesifikasi produk yang akan saya kembangkan, yang pertama, produk yang dihasilkan adalah sebuah media pembelajaran berupa buku interaktif 3 dimensi. Yang kedua, bahan yang digunakan dalam pembuatan media ini adalah kain flanel, busa, benang, dan juga manik-manik. Nah, yang ketiga, media Basibuk berukuran A3 atau 29,7 x 42 cm. Nah, yang
selanjutnya adalah media dibuat berbentuk tas lempang dengan tujuan agar mudah untuk dibawa. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu materi di dalam media basic book, yaitu cara merawat tubuh dengan aktivitas yang dapat dilakukan oleh anak, yaitu seperti gosok gigi, mandi, makan makanan yang bergizi, memotong kuku, mengenal alat-alat kebersihan tubuh. Nah, itulah tadi proposal penelitian dari penelitian saya yang berjudul pengembangan media pembelajaran basic book untuk meningkatkan keterampilan membaca permulaan bagi peserta didik kelas 1 SD Negeri Kaliwungu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.